bagaimana bisa sebuah tindakan militer dihadapi dengan diplomasi, kan nggak masuk akal. Pengiriman bantuan itu penting, tetapi pengiriman bantuan itu kan hanya untuk korban, sementara untuk pelaku yang menimbulkan korban itu tidak ada tindakan. Apalagi diplomasi itu disponsori oleh pihak yang mendukung habis-habisan Israel itu. Di mana logika diplomasinya? Maka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas pernyataan Presiden Kolombia Gustavo Petro di sidang umum PBB kemarin, yang ada beberapa poin penting yang menarik untuk kita diskusikan. Untuk itu kita akan membicarakan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Presiden Kolombia Gustavo Petro di sidang umum PBB kemarin menyampaikan beberapa poin penting yang itu disebut sebagai pidato yang kontroversial. Pertama, Petro menyatakan dengan tegas yang dilakukan, yang terjadi di Gaza itu adalah genosida. Juga menegaskan pelakunya itu adalah Israel. Gitu. Tidak hanya itu, Petro juga mengatakan diplomasi telah gagal. Karena itu harus ada tindakan militer internasional untuk kemudian menghentikan genosida dan membela rakyat Palestina. Kenapa kata-kata seperti ini justru tidak keluar dari pemimpin-pemimpin dunia Islam? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada istilah penyambung lidah, Presiden Kolombia ini seperti penyambung lidah kita. Iya benar. Iya. Mengapa? Karena memang itu juga yang kita ingin katakan. Satu, bahwa di sana di Palestina, di Gaza khususnya itu ada genosida. Itu satu. Yang kedua, pelakunya itu jelas sekali Israel. Memang ini dunia sudah betul-betul keterlaluan. Satu fakta yang begitu jelas itu, kalau orang Jawa bilang itu cetowelo-welo, terang benderang, itu tak sanggup dikatakan itu. Sekedar mengatakan bahwa di situ ada genosida. Bahkan kalau kita membaca laporan United Nations Environment Project, ya, UNAP, itu mengatakan bahwa bukan hanya genosida, tapi juga ecocide, penghancuran pendidikan, homicide, penghancuran rumah, karena 97% bangunan di sana sudah hancur. Bahkan juga ecocide, tadi ecocide sudah ya, homicide, kemudian ecocide, penghancuran lingkungan itu. Bahkan juga culturocide, itu istilah-istilah yang saya temukan di dalam laporan itu. Jadi penghancuran budaya gitu. Sesuatu yang sangat nyata, terang benderang cetowelo, tapi ternyata tak juga sanggup diucapkan, dinyatakan, distatekan, diekspresikan, teriakan secara gamblang oleh pemimpin negeri-negeri Muslim gitu. Jikapun ada, itu tak berani dia menunjuk pada Israel gitu. Hanya mengatakan bahwa di sana genosida, itu ada, tapi pelakunya siapa? Disebut, ya. Bahkan tidak mengkritisi sama sekali Amerika yang mendukung itu ya. Itu kan sesuatu yang bagaimana mungkin ada kejahatan tidak ada pelaku kan gitu. Nggak mungkin kan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Presiden Kolombia ini kalau boleh kita menggunakan istilah itu, ini pemimpin yang masih menjaga kewarasan. Gitu. Jadi bagi dia itu diplomasi sudah apa tadi istilahnya? Sudah gagal. Itu PBB juga sekali. Dia kritik gagal total. Iya. Itu betul karena faktanya kan memang sudah sekian banyak perundingan itu dilakukan. Baik itu dalam konteks situasi terakhir maupun juga yang sebelumnya ada perdamaian perundingan Oslo, Madrid, Camp David dan sebagainya itu tidak membuahkan hasil. Jadi dalam pikiran waras dia itu satu-satunya langkah itu adalah dengan aksi militer internasional dan itu betul sekali.
bagaimana bisa sebuah tindakan militer dihadapi dengan diplomasi, kan nggak masuk akal. Pengiriman bantuan itu penting, tetapi pengiriman bantuan itu kan hanya untuk korban, sementara untuk pelaku yang menimbulkan korban itu tidak ada tindakan. Apalagi diplomasi itu disponsori oleh pihak yang mendukung habis-habisan Israel itu. Di mana logika diplomasinya? Maka itu. Jadi ada perampok lalu diminta pemilik rumah itu berunding dengan perampok itu. Yang mensponsori adalah pendukung perampok itu. Ya. Jadi Iya. sebenarnya persoalan Palestina ini kan persoalan yang sederhana. Tapi demikian seolah dirumitkan. Saya mengutip pernyataan Profesor Noam Chomsky seorang pakar bahasa itu. Dia mengatakan seperti ini, bahwa kisah Palestina dari awal hingga kini adalah kisah yang sederhana. Dia katakan Palestine from its beginning to the present is a simple story of colonialism. Ini adalah hal yang sederhana tentang kolonialisme dan perampasan. Perampasan. Tapi dia sebutkan begini, namun dunia memperlakukannya sebagai kisah dengan banyak aspek dan kompleks yang akhirnya menyudutkan warga Palestina dan membenarkan kolonialisme Israel. Ini penyalur lidah juga. Bagaimana Ustaz Ismail memahami? Sederhana dalam arti simpel, bahwa soalnya itu adalah ini ada orang yang merebut tanah, wilayah, lalu diduduki dan mengusir penduduknya. Jadi perampasan dan penjajahan, karena itu betul sekali ini kolonialisme gitu. Nah sebenarnya dan mestinya ketika kita berbicara tentang Palestina itu fokus di situ. Tapi hari ini juga luar biasa ya. Tak ada lagi muncul kata-kata kolonialisme, penjajahan, itu tidak ada. Negeri kita ini beberapa tahun yang lalu itu masih ada, masih memuat kata-kata inti masalah dari Palestina itu adalah penjajahan Israel, itu masih ada. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi kata-kata itu. Itu artinya saya di meja yang sama itu beberapa waktu yang lalu kan saya menyebut perang itu ada dua, ada perang militer, perang fisik, al-ghazwul askari, dan perang pemikiran, al-ghazwul fikri. Kita ini faktanya sekarang sudah kalah secara militer ya. Nah, kalau juga kalah secara pemikiran, maka kita sudah kalah total gitu. Mestinya jika kita kalah atau tidak atau belum bisa memenangkan dalam perang militer, jangan pula kalah dari segi pemikiran gitu. Yaitu dengan tetap mengatakan bahwa itu adalah penjajahan, perampasan, penjajahan, kolonialisme seperti yang dibilang oleh Noam Chomsky itu. Itu artinya bahwa kita ini masih bisa bertarung di situ dan itu bisa menjadi pangkal untuk revenge di dalam perang fisik gitu. Tapi kalau dari segi pikiran saja sudah kalah, itu bagaimana kita akan menang perang fisik? Dan kalau kita lihat itulah yang dalam proposal Donald Trump itu juga dijadikan poin penting Donald Trump. Apa yang dia sebut sebagai deradikalisasi itu apakah itu terkait dengan pelemahan pemikiran itu, Ustaz? Jelas. Ini nambah lagi. Jadi seolah-olah yang menjadi pangkal di sana itu adalah objek yang mau dideradikalisasi. Siapa itu? Kita semua tahu, Hamas itu. Nah, kalau kita bersetuju dengan proposal Trump itu artinya kita juga kemudian mengatakan bahwa Hamas itu yang menjadi pangkal dari masalah. Ini kan kebalik-balik lagi gitu. Bagaimana bisa ini orang yang dijajah, dirampas wilayah tanahnya, sekarang dijadikan atau dituding sebagai pangkal dari masalah. Sementara yang menjajah itu malah justru mau dilindungi, mau dijaga keamanan segala macam. Dan tidak ada kata-kata sedikit pun terhadap Israel bahwa Israel itu adalah pembunuh para bayi. Tidak ada gitu. Padahal fakta ini hari 2 tahun genosida ini menunjukkan hal itu. Jadi bukan berapa puluh, 70, 80. Tapi kalau pengamat independen ini menyebut sebenarnya sudah lebih dari 200.000 warga Gaza yang meninggal. Terakhir Ustaz, dalam mensikapi kasus Palestina itu atau peristiwa Palestina, apa prinsip-prinsip penting yang harus dijaga oleh umat Islam? Iya, yang pertama itu disinilah pentingnya kita itu selalu menjaga kewarasan berpikir. Bahwa seorang muslim itu mestinya berpikir dan bertindak berdasar ajaran Islam. Harus itu. Sebab kalau kita tidak menggunakan dasar Islam, pasti menggunakan dasar selain Islam. Ketika menggunakan dasar selain Islam, maka pasti salah. Dan itu tidak bernilai ibadah. Kita kan ingin dalam pikiran dan perbuatan kita itu selalu bernilai ibadah. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan itu digunakan untuk seluruh perkara.
termasuk atau lebih khusus lagi perkara Palestina. Dan dengan dasar Islam kita make clear gitu. Seperti yang dibilang oleh Noam Chomsky kan nggak pakai dasar Islam saja ngerti kok, apalagi dengan dasar Islam bahwa itu adalah perampasan dan penjajahan. Karena itu dengan dasar Islam juga kita mengatakan bahwa usir perampas, usir penjajah, dan itulah yang disebut dengan jihad itu. Jihad itu memang belum tentu menang. Tetapi itu adalah perintah agama. Sebagaimana juga kita ini berbisnis belum tentu untung. Tetapi mencari nafkah itu adalah perintah agama. Jadi melakukannya itu sudah ibadah. Gitu. Dan para sahabat dulu tidak pernah memikirkan bahkan itu. Berapa jumlah pasukan musuh. Dalam perang Badar, dalam perang-perang besar. Dalam seluruh perang di periode awal Islam itu, umat Islam itu dalam posisi outnumber. Kalah jumlah. Perang Badar 300 lawan 900, perang Uhud 1000 lawan 3000, perang Khandaq 2000 lawan 10.000, perang Mu'tah lebih dramatis lagi 5000 lawan 250.000. Tapi tidak pernah ada kata-kata, wah ini kita lemah ya, kita harus tinjau ulang dan segala macam. Tidak ada gitu. Dan fakta kemudian mereka bisa meraih kejayaan. Jika begitu juga dalam perang kemerdekaan kita juga tidak pernah berpikir bahwa Belanda itu jauh lebih kuat daripada kita. Andai para sahabat dulu itu berpikir dengan cara berpikir orang-orang ini hari, dan para ulama atau pejuang kemerdekaan dulu juga begitu, nggak pernah ada kejayaan Islam dan tidak pernah negeri ini merdeka. Ya, terima kasih Ismail. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Presiden Kolombia seharusnya ini menjadi tamparan bagi penguasa-penguasa negeri Islam yang saat sekarang ini tidak menggerakkan tentara-tentaranya. Padahal siapapun yang menggunakan nalarnya itu akan memahami bahwa memerangi Zionis Yahudi, menghentikan Zionis Yahudi ini hanyalah dengan cara perang, jihad fisabilillah yang diperintahkan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.